Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, para mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kita buka bersama-sama perkuliahan kita hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita kembali masuk untuk yang terakhir kali sebelum kita akan libur ya, menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kita kembali masuk di kelas mata kuliah Ulumul Hadis di pertemuan ke-12 kali ini. Hari ini tanggal 26 April 2022 kita masuk di kelas Ulumul Hadis. Dan materi kita kali ini adalah materi ke-10 ya. Tentang ilmu al-jarhu wa ta'dil dalam kajian hadis. Itu materinya. Saya langsung buka ya modulnya. Saya tampilkan modul saya. Nah, udah ya, udah kelihatan ya. Oke, baik. Ilmu al-jarhu wa ta'dil dalam kajian ilmu hadis. Bahan kajiannya nanti itu ada dua. Pertama, menjelaskan pengertiannya, objek pembahasannya, dan kegunaannya. Nah, yang kedua bahan kajiannya adalah menerangkan lafadz dan maratib al-jarhu wa ta'dil. Apa maratibnya? Apa hierarkinya? Apa urutan-urutannya? Seperti apa lafadznya? Seperti itu akan kita bahas. Oke, langsung kita ke pengertiannya. Apa sebenarnya pengertian ilmu al-jarh wa ta'dil? Nah, kita lihat di sini. Ada lafaz Arabnya ini. Yang disebut dengan ilmu al-jarh wa ta'dil adalah huwal ilmu alladzi yabhasu fi ahwalir ruwati min haitsu qabuli riwayatihim aw raddiha. Jadi ilmu al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang alladzi yabhasu, ilmu yang membahas apa? Tentang ahwalul ruwah atau keadaan atau situasi atau kondisi dari para rawi. Situasi dan kondisi para rawi itu yang bagaimana? Min haitsu qabuli riwayatihim aw raddiha. Dari segi diterimanya periwayatannya rawi itu auraddiha atau ditolaknya. Jadi intinya adalah ilmu al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang mengkaji tentang kualitas dari seorang rawi. Apakah rawi ini layak dijadikan rawi yang hadisnya sahih atau tidak. Jadi seperti itu pengertian dari ilmu ini. Jadi di dalam ilmu inilah banyak sekali perangkat, banyak sekali komponen yang pada ujungnya akan menentukan kualitas seorang rawi. Jadi di sinilah di ilmu ini akan kita lihat, oh ilmu ini, rawi ini tidak layak. Oh, rawi ini layak karena dia punya kualitas. Oh, rawi ini sering dikenal berdusta. Oh, rawi ini majhul. Oh, rawi ini nggak jelas. Oh, rawi ini suka bid'ah dan lain sebagainya. Ada keterangannya di sini. Jadi untuk menentukan apakah rawinya ini soleh, adil, dobit atau tidak, maka yang kita perlu gunakan untuk melacaknya adalah dengan ilmu al-jarh wa ta'dil.
Nah, itu pengertiannya. Nah, sekarang bagaimana objek pembahasannya? Objek pembahasannya itu ada dua. Yang pertama adalah al-jarhu, aib cacat dari seorang rawi. Sudah pasti karena ilmunya ini al-jarhu wa ta'dil, maka yang pertama menjadi objek pembahasannya adalah al-jarhu atau aib dari seorang rawi. Dan yang kedua adalah at-ta'dil, sifat terpujinya rawi. Nah, sekarang kita kembangkan lagi. Apa aib-aib yang diungkapkan oleh para ulama hadis terhadap para rawi ini? Ada beberapa yang diungkap. Pertama, aibnya adalah berhubungan dengan bid'ah atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang rawi yang dianggap melakukan perbuatan tercela di luar ketentuan syariah. Bid'ah. Itu yang pertama, bid'ah. Yang kedua adalah mukhalafah atau berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih siqah atau lebih unggul, lebih berkualitas, lebih ta'dil. Yang kedua. Yang ketiga adalah ghalab atau orang ini dianggap banyak sekali kekeliruan dalam melakukan periwayatan. Yang keempat adalah jahalatul hal atau identitasnya tersamarkan atau tidak jelas. Siapa ini? Kualitasnya bagaimana? Tidak kelihatan. Dan yang kelima adalah dakwal intiqa atau dugaan keras sanadnya tidak bersambung. Jadi 5 hal inilah yang akan diubek, dikorek terkait aib seseorang. Ada enggak aibnya? Ada enggak hal yang bisa memudarkan kualitas rawi ini? Misalnya dawal intiqonya atau jahalatul hal atau mukhalafahnya atau ghalatnya atau apa tadi pertama? Atau bid'ahnya. Ya. Itulah macam-macam aib. Nah, itu aib ya. Nah, sekarang yang berikutnya apa kegunaannya? Kok begitu pentingnya kita mempelajari ilmu ini? Apa manfaatnya? Ya, manfaatnya sudah jelas untuk menetapkan sebuah hadis, untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi ini dapat diterima atau ditolak. Jadi kalau misalnya Abdullah bin siapa ini, dia sudah dikenal di kalangan para ulama hadis sebagai orang yang ghalat. Maka dimanapun jika muncul nama ini, di syarat manapun kalau ada nama Abdullah bin Titi ini, ya sudah langsung divonis hadisnya tidak sahih, hadisnya dhaif, hadisnya majhul, hadisnya syadz dan lain sebagainya. Itu manfaatnya. Kenapa kita harus belajar ilmu al-jarhu wa ta'dil. Nah, sekarang yang kedua. Kalau tadi kan sudah jelas aibnya, ada 5 aib yang akan dikorek dari seorang rawi. Nah, sekarang berikutnya, bagaimana cara mengetahui keadilan seseorang? Ini kebalikannya ya, ta'dilnya, kesolehannya atau keadilannya. Kita perlu ingat, adil dalam konteks ilmu hadis adalah orang yang menjalankan syariat Islam dengan benar, bukan memberikan seluruh sesuai dengan porsinya, bukan itu. Tetapi dia orangnya alim, dia orangnya tekun, dia orangnya rajin ibadah, dia orangnya soleh dan lain sebagainya. Itu adil. Nah, untuk mengetahui apakah seorang rawi ini adil atau tidak, itu ada 2 cara. Yang pertama adalah bisyahrah atau dengan kepopuleran di kalangan para ahli hadis atau di kalangan para ahli ilmu atau di kalangan para ulama bahwa ia terkenal sebagai orang yang adil. Jadi sudah langsung otomatis bahwa ini terkenal, Imam Malik ini masyhur sebagai seorang imam yang sudah tentu kesolehannya sudah level tinggi. Misalnya seperti itu, Imam Malik dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bitazkiyah
dengan komentar yang memuji terhadap rawi itu. Misalnya siapa yang memuji? Ya, ulama tertentu. Misalnya Samsudin Ad-Dahabi, itu ulama hadis yang punya kemampuan memberikan komentar karena dia terkenal sebagai ahli hadis. Nah, ada komentarnya. Nanti kita akan jelaskan. Jadi pertama bisyahra dan kedua bitazkiyah. Nah, sekarang kita lihat yang ini nih. Tadi udah jelas apa itu al-jarhu, apa itu at-ta'dil. Nah, sekarang yang kedua kita lanjut ke lafaz-lafaz yang digunakan dalam tajrih atau al-jarhu dan ta'dil beserta tingkatan-tingkatannya. Kita lihat. Yang pertama tajrih dulu. At-ta'dil dulu, maaf. Ada 6 tingkatan yang ada di level komentar ta'dil. Dan masing-masing tingkatan ini memiliki kualitasnya masing-masing. Dan setiap tingkatan punya rumusnya yang berbeda. Ada kalimatnya, atau ada marotibnya. Yang pertama, menggunakan lafaz af'alut tafdil. Af'alut tafdil. Atau ungkapan lain yang sejenis. Yang menunjukkan kelebihan keadilan rawi. Af'alut tafdil itu berarti lafaz yang menggunakan lafaz af'alu. Misalnya, yang pertama, ausakun nas. Nah, itu ausaku kan af'alut tafdil. Seperti itu. Atau asbatun nas. Atau kalimat lain, siqatun fauqas siqah. Atau ilaihil muntaha fis sabti. Itu juga sama. Ungkapan lain yang menunjukkan keadilan rawi. Kelebihan keadilan rawi. Jadi kalau ada ulama berpandangan kalimat yang menggunakan lafaz af'alut tafdil, maka itu sudah level 1 ya. Misalnya komentar ulama hadis tentang rawi A. Oh, rawi A ini ausaku atau asbatu atau sikotun fokus sikoh. Itu berarti sudah level tinggi. Udah usah diragukan kualitasnya. Dan pasti hadisnya sahih. Nah, yang kedua, agak turun sedikit. Menggunakan kesikohan rawi atau menggunakan mengulang-ulang sifat keadilan dan kedobitannya. Jadi diulang-ulang. Tidak pakai af'alut tafdil tapi mengulang-ulang. Misalnya sikotun, sikotun, sabtun, sabtun, hujjatun, hujjatun. Itu sama. Atau dikombinasikan sikotun, sabtun, sabtun, sikotun, hafidun, hujjatun, dabitun, mutkinun. Tuh. Itu sudah level 2 ya, tingkat kedua. Menggunakan atau mengulang-ulang sifat keadilan dan kedobitan. Diulang-ulang. Yang ketiga, tingkat ketiga adalah menunjuk keadilan dengan lafaz yang mengandung arti kuat ingatannya. Hanya 1 kali ya. Kalau tadi kan 2, double. Sikotun, sikotun, sabtun, sabtun. Nah, kalau yang ini komentarnya cuma 1, sabtun, mutkinun, sikotun, hafidun, hujjatun, 1 kali aja. Berarti itu sudah di level di komentar 3, tingkat 3. Yang keempat, menunjuk keadilan dan kedobitan, tetapi dengan lafaz yang tidak mengandung arti kuat ingatan dan adil. Misalnya sodukun, nah itu juga dikomentari positif. Cuman tidak lebih baik dari sikotun atau sabtun. Sodukun saja. Atau makmunun, atau la ba'sa bihi. Itu tingkat 4. Kemudian tingkat 5 bagaimana? Menunjuk kejujuran rawi tapi tidak terpaham adanya kedobitan. Jadi memang jujur rawinya tapi dobitnya kurang. Misalnya mahallu sidqu, jayyidul hadis atau hasanul hadis atau muqaribul hadis. Itu level 5, tingkat 5. Dan yang terakhir tingkat 6 itu menunjuk arti mendekati cacat dengan menggunakan lafaz insyaallah atau sigot tasghir atau dikaitkan dengan pengharapan. Misalnya sodukun insyaallah, berarti turun tuh level 6 tuh. Atau fulanun arju bi alla ba'sa bihi atau fulanun sulaihun, ini sigot tasghir ya, mengecilkan kesolehannya atau mengecilkan sifatnya.
fulanun sulaihun, tasbih itu, sigat tasbih. Orang yang sedikit sulaihun kesolehannya. Nah, itu tingkat ta'dil. Level ta'dil ada 6. Nah, berikutnya tingkat al-jarhu atau tajrih. Sama juga dengan ta'dil, ada 6 tingkatan. Dan masing-masing dicerminkan dengan lafaz-lafaz yang digunakan. Itu levelnya ada di lafaz-lafaz. Kita lihat yang pertama. Sama juga dengan yang tadi dengan ta'dil. Menggunakan lafaz af'alut tafdil atau ungkapan yang lain yang sejenis yang menunjukkan adanya cacat. Misalnya audaun nas, orang yang paling dusta. Akdzabun nas, orang yang paling bohong. Ilaihil muntaha fil wad'i, atau orang yang paling top kebohongannya, paling tinggi. Jadi kalau ada komentar menggunakan lafaz af'alut tafdil atau ungkapan lain yang sejenis yang menunjukkan adanya puncak dari keaibannya, maka itu sudah di level tertinggi atau level tingkat 1. Yang kedua, tingkat kedua, menunjuk kecacatan yang luar biasa dengan menggunakan sighat mubalaghah. Kadzabun, wadda'un, dajjalun. Itu sighat mubalaghah. Fa'alun, kadzabun, wadda'un. Itu tingkat 2. Tingkat 3, menunjuk kepada tuduhan dusta atau bohong. Fulanun muttahimun bil kadzib. Ini biasa, tidak pakai af'alut tafdil, tidak pakai sighat mubalaghah, tapi yang biasa. Fulanun fi nadru, fulanun saqitun, dan lain sebagainya. Yang keempat, tingkat 4, menunjuk kepada kelemahan yang sangat, atau ya ini biasa tapi tidak lebih tinggi dari nomor 3. Fulanun dhaifun, seperti itu. Fulanun atau fulanun mardudul hadis atau mutrahul hadis. Itu tingkat 4. Tingkat 5, menunjuk kepada kelemahan dan kekacauan rawi mengenai hafalannya. Misalnya fulanun la yuhtajju bihi, atau fulanun majhulun, atau fulanun munkirul hadis, atau fulanun wahid. Itu tingkat 5. Dan tingkat terakhir, tingkat 6, menyifati rawi dengan sifat-sifat yang menunjukkan kelemahannya, tetapi sifatnya agak berdekatan dengan keadilan. Ya agak masih mirip-mirip ta'dil, tapi dia diambil sisi lemahnya. Du'ifa hadisu, atau fulanun maqalun fihi, atau fulanun layyinun, atau fulanun laisa bil hujjah, atau fulanun laisa bil qawiyyi, ya. Nah, itulah tingkat tajri atau tingkat al-jarh wa ta'dil yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang bagaimana derajatnya? Ini juga penting ya untuk kalian ketahui supaya nanti paham. Seperti apa? Kalau misalnya dikomentari di level 1 untuk tajrihnya, dikomentari di level 2 untuk ta'dilnya. Nah, kita lihat. Nih. Untuk takdil, kalau ada komentar ada di level 1 dan 4, maka hadisnya dengan kata lain bisa dijadikan hujjah, boleh dijadikan sandaran hukum. Ya. Kalau level 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Kalau tadi kayak misalnya fulanun, sikotun, sabutun, level berapa itu? Level 2. Maka bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Karena ini 1 sampai 4. Terus misalnya ada yang mengomentari ausakun nas, dikomentari oleh ulama hadis. Rawi ini ausakun nas. Berarti gimana? Ada di level 1 ta'dil. Seperti itu ya contohnya. Berarti bisa untuk level 1 sampai 4 hadisnya bisa dijadikan hujjah. Yang berikutnya level 5 dan 6. Bagaimana konsekuensi hukumnya? Hadisnya hanya dapat ditulis dan baru bisa dipakai bila ada hadis lain yang memperkuat atau hadis rawi lain yang memperkuat. Jadi harus ada syawahidnya, harus ada hadis lain yang mendukung tentang tema yang diungkap oleh rawi yang level komentar takdirnya hanya di level 5 dan 6.
Nah, sedangkan yang tadi bagaimana? Kita lihat. Level 1 sampai 4 hadisnya tidak dapat dijadikan hujah sama sekali. Jadi kalau ada komentar audaun nas atau du'ifa hadisuhu, itu level 3. Berarti tidak bisa dijadikan hujah sama sekali. Sedangkan untuk level 5 dan 6 masih bisa digunakan, tetapi penggunaannya hanya sebagai perbandingan atau iktibar. Nah, itulah derajat kualitas level takdil dan tajri atau al-jarhu. Nah, berikutnya contoh ini. Kita lihat contohnya. Ada hadis yang sama ini sebenarnya, yang kemarin saya juga kasih contoh, tapi kalau yang kemarin kan yang terkait rawi hadis, terkait cara menyampaikan hadis atau wal ada. Sekarang saya ambil contoh yang ada di sini terkait al-jarh wa ta'dilnya. Misalnya ada rawinya siapa saja di sini. Bab ibtali bai'il mulamasati wal munabadzati. Pertama ada Yahya bin Yahya At-Tamimi. Kemudian yang kedua ada Malik. Kemudian ada Muhammad bin Yahya bin Hibban. Kemudian ada Al-A'raj. Ya, ada 4 rawi hadis di sini. Nah, sekarang kita cek bagaimana komentar para ulama hadis mengenai para rawi ini. Nah, lihat. Sini saya memakai komentarnya ulama Syamsuddin Al-Zahabi, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Abu Hatim Ar-Razi. Ya, memberikan komentar terhadap rawi Yahya bin Yahya At-Tamimi, Malik, Muhammad bin Yahya bin Hibban, dan Al-A'raj. Kita lihat. Menurut Syamsuddin Al-Zahabi, Yahya itu sabtun, berarti level 2. Kemudian Malik dianggap sebagai al-imam. Bagus, berarti level 1. Ungkapan lain yang menunjukkan kualitas lebih atau kelebihan dari keadilan seorang rawi. Kemudian sikotun menurut Muhammad bin Yahya bin Hibban. Menurut Syamsul Adabi itu Muhammad bin Yahya bin Hibban adalah sikoh level 2 ya. Atau level 3. Kemudian Al-A'raj itu diungkapkan sebagai ahadul a'lami sabutun faqihun suhaibul hadisin walaysa bil muksini jiddan. Artinya ini level berapa? Itu level 1. Karena apa? Ungkapan lain yang serupa. Kemudian menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Yahya bin Yahya itu sikatun sabtun, level 2 ini. Kemudian Malik, imamu daril hijrah, ra'sul mutkinina wa kabirul mutasabbitina. Ini level berapa? Level 1. Kemudian Muhammad bin Yahya bin Hibban, sikatun faqihun, level 2. Kemudian sikatun sabutun imamun untuk Al-A'raj. Ini level berapa ini? Level 2. Kemudian menurut Abu Hatim Ar-Razi, Yahya bin Yahya kami ada enggak? Tidak ada, kosong. Kemudian Malik, sikatun imamu alil Hijazi. Ini level 1. Kemudian Ar-Razi memandang Muhammad bin Yahya bin Hibban, sikatun level 3. Sedangkan Al-A'raj tidak ada. Jadi artinya hadis dengan sanad mereka ini itu pasti hadisnya makbul atau hadisnya sahih karena rawinya berkualitas level takdil 1 sampai 3. Jadi pasti otomatis hadisnya baik dan sahih. Nah, itulah contoh yang tadi sudah saya jelaskan tentang cara menentukan dan cara menerapkan bagaimana al-jarhu wa ta'dil dalam kajian hadis. Nah, untuk kali ini saya tidak ngasih tugas, tetapi yang penting kalian coba pelajari baik-baik materi ini karena ini sangat penting karena menyangkut kemampuan kita mengembangkan kemampuan memahami hadis sahih.
Kalau kemarin kan ada penjelasan tentang hadis sahih diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dobit. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui rawinya adil dan dobit? Salah satunya adalah kemampuan kita menerapkan konsep al-jarhu wa ta'dil dalam mengkaji hadis. Ya seperti ini contohnya tadi. Oh, dikomentari sama ulama hadis. Oh, diberikan pandangan oleh ulama hadis. Nah, bagaimana Pak? Tadi kan ada keterangan tadi itu, misalnya apa namanya? Ada komentar mengenai ulama hadis tentang rawi. Ya kan? Ada komentar. Tapi gimana Pak cara mengetahuinya, Pak? Bagaimana cara mengetahui apa ini bisa ditentukan kualitas hadisnya? Nah, saya perlu ingatkan ya bahwa kok bisa Abu Hatim Ar-Razi memberikan komentar? Kok bisa Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan pandangan tentang rawi hadis? Dan kok bisa Syamsuddin Al-Zahabi bisa memberikan pandangan tentang rawi hadis? Dari mana kok bisa tahu? Ya tentu saja dengan kitab masuk ke buku kitab masing-masing ulama hadis. Jadi nanti misalnya tadi kan ada pandangan ulama Syamsuddin Al-Zahabi. Gimana cara mengetahuinya, Pak? Nah, kalian tinggal buka kitab Syamsuddin Al-Zahabi, misalnya tentang Al-Jarh wa Ta'dil, itu kitabnya Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal. Itu bisa kalian lihat di situ. Atau misalnya Abu Hatim Ar-Razi. Bagaimana itu kitabnya? Nah, kitabnya ada di kitab Al-Jarhu wa Ta'dil. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani gimana? Itu kitabnya di Tahdzibut Tahdzib. Silakan kalian lihat sendiri, baca di situ. Lihat daftar para rawi yang dikomentari oleh para ulama hadis ini. Di Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sudah lengkap. Ada apa namanya? Ada daftarnya, ada daftar isinya. Rawi siapa? Yahya bin Yahya At-Tamimi misalnya. Tinggal cari huruf Y, huruf Ya, nanti bisa diarahkan ke sana. Ya. Nah, itulah cara kita mengetahui kualitas apakah rawi ini adil atau sebaliknya atau ditajrih. Nah, semoga kalian bisa memahami dengan baik dan itu harus coba kalian terapkan sesering mungkin. Mungkin kalian bisa coba praktekkan ketika kalian ingin melacak kualitas sebuah hadis. Nah, caranya yaitu tadi. Nah, kalau misalnya kalian Pak, saya tidak punya kitabnya, banyak cara lain. Misalnya kalau kalian bisa ke kampus, itu kan banyak. Insya Allah di Perpus Fakultas Syariah itu ada koleksi kitab-kitab. Misalnya Mizanul siapa? Mizanul I'tidalnya itu tadi siapa? Siapa namanya? Syamsuddin Al-Zahabi ada, kalau nggak salah ada. Atau Tahdzibut Tahdzibnya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ada juga. Ya kalau tidak ada bisa ke perpustakaan pusat. Atau kalau kalian bisa lebih simpel, pingin lebih simpel lagi ya coba cari PDF-nya. Versi PDF-nya pasti ada itu. Coba kalian buka www.waqfiyah.com. Di situ banyak sekali daftar referensi kitab yang bicara tentang Al-Jarhu wa Ta'dil. Silakan kalian download, miliki. Dan itulah cara yang terbaik ketika kita melihat kualitas sebuah hadis. Baik, saya kira itu dan tidak ada tugas kali ini dan ini adalah pertemuan terakhir sebelum minggu depan kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan oleh karena itu, maka dengan ini saya ingin menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Dan saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khairin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa dan kembali fitrah, kembali ke asal, suci, bersih
seperti halnya kita yang baru lahir di muka bumi. Dan untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan kembali masuk tanggal 10 Mei 2022 dengan mata kuliah yang akan saya tentukan atau seperti yang ada di RPS, yaitu tentang temanya tentang takhrijul hadis. Nanti akan saya jelaskan, tapi tidak sekarang, nanti tanggal 10 Mei 2022. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari selama bulan Ramadan ini, dengan berkah bulan Ramadan, bisa mengingatkan kita, bisa masuk ke dalam hati sanubari kita, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.